Ini kita buat grup WA. Di sini kita berdiskusi juga melewat WA. Jadi kelompok kami mendapat tugas untuk proyek tugas akhir kuliah pemrograman web. Kita melalui website dosen Pak Subur Project A. Dan ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mendaftar. Yang kedua, apabila mendaftar kita akan mendapat proyek tugas akhir akan diberikan secara acak. Yang ketiga, baru kita upload laporan 2 kali, progresnya 50% dan 100%. Lalu kita akan submit. Untuk presentasinya ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Ya, kita coba login aja ya langsung. Ini 181. Ini saya sudah buat lagi. Sudah saya share ke teman-teman juga, anggota kelompok. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mendaftar dulu. Mendaftar. Ini pendaftaran. Pilih nama ketua. Saya kemarin sudah Muhammad Rusdi Gapar, Bakhtiar anggotanya. Bakhtiar dan Rama Aji. Dan saya menentukan namanya The Zook Group. The Zook Group diambil dari bahasa Arab, artinya perhiasan. Mantap. Gak tahu, aku udah dapat dari. Terus setelah kita mendaftar, kita harus kita akan otomatis harus klik, kita akan mendapatkan judul aplikasi kita, judul tugas kita, yaitu secara acak tadi. Otomatis kita akan mendapatkan kebetulan kelompok The Zook Group mendapat judul aplikasi ujian online. Terus ketentuannya ada beberapa ketentuan. Fungsi yang harus disediakan mengelola data mahasiswa. Kedua, data ujian. Yang ketiga, daftar peserta ujian yang menampilkan hari, jam pelaksanaan, nilai ujian, dan biaya. Dan berikut ERD-nya. ERD-nya ada 3 tabel yang saling berhubungan. ERD sendiri yaitu Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk struktur data dan hubungan data. ERD sendiri ini di sini sebagai nanti database.
sebagai database. Parchart, nanti kita menentukan apa, tabel-tabelnya nih, nama ini, terus ini apa, jenis datanya apa, dan ini jumlah datanya. Misalnya name parchart 10. Ini yang garis panah ini hubungannya. Yang kunci ini primary key. Nah, setelah kita tahu konsepnya, kita minggu pertama akan upload. Yang pertama kita upload foto masing-masing. Ini saya sudah upload. Dan juga kita bisa upload tugas kita, berapapun hasil progresnya kita upload. Dan ada batas waktunya sebenarnya. 19. Ini 19 tanggal berapa tuh? Yang baru. Ini yang 50%. Ini yang 100% tanggal 26. Ya, hari Sabtu nanti. Sabtu nanti paling lambat itu 50% sudah kita kerjakan. Nanti ini upload ke sini 100%-nya. Nanti kita bisa submit, jangan dulu. Bisa sambil submit ini, dilihat ya. Asesmen ini untuk melihat, kita bisa lihat project yang lain. Contohnya ini kita bisa pilih. Nah, sama ujian online kita bisa lihat. Laporan proyek tugas akhir pemrograman web. Judul tugas dari kelompok kami yaitu aplikasi ujian online, di mana anggota kelompok Muhammad Rusdi Gafar sebagai ketua, Bahtiar dan Rama Aji Putra Arifin sebagai anggota. Untuk laporan tugas proyek ini, insyaallah nanti kita akan bagi pemaparan materi dari masing-masing tim, dan untuk laporan sendiri saya akan memberikan sedikit arahan tentang laporan dari proyek kami tersebut. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Ujian online merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengevaluasi hasil perkuliahan tatap muka, sinkron maupun asinkron. Sinkron itu di mana tatap muka disajikan secara tatap langsung muka di kampus, dosen sama siswa ketemu langsung dengan di tempat yang sama. Sedangkan asinkron adalah pertemuan mahasiswa dengan menggunakan media internet seperti Zoom atau meeting Google Meet, sehingga dapat mengetahui batas kemampuan dirinya dalam memahami mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti perkuliahan dengan pelaksanaan ujian dengan menggunakan fasilitas internet, di mana mahasiswa maupun dosen tidak harus bertatap muka saat pelaksanaan ujian, apalagi sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, mungkin akan sangat terbantu dengan adanya internet. Dengan internet, kita akan mudah menghadirkan layanan yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun untuk dapat melakukan pengaksesan informasi di dunia ini. Android merupakan sebuah operating system yang berbasis open source, yaitu piranti lunak yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka, sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android memiliki kemampuan mengakses internet, serta aplikasi yang dibuat lebih mudah untuk diaplikasikan pada device. Aplikasi yang ada saat ini kebanyakan memiliki kemampuan mengakses internet sehingga akses real-time ke data yang dibutuhkan.
Ketidakhadiran dalam sebuah ujian dapat mengakibatkan ketidaktulusan mata pelajaran maupun mata kuliah tertentu. Oleh karena itu, aplikasi ujian ini ditujukan untuk memberi alternatif bagi mahasiswa ujian yang kesulitan mengikuti ujian secara manual, mungkin karena kesibukan pekerjaan. Dalam tiap tahunnya, Universitas Mulia Balikpapan selalu mengalami peningkatan jumlah mahasiswa. Tetapi dalam pelaksanaan ujian dilakukan pada Universitas Mulia Balikpapan, sebagian masih bersifat manual sehingga para dosen mengalami kesulitan dalam menyajikan soal-soal ujian yang akan diberikan kepada mahasiswanya. Berdasarkan ide dan gagasan tersebut, manfaat handphone sistem Android sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses ujian dan penilaian mahasiswa. Penyimpanan data menggunakan database MySQL supaya lebih aman dan dapat memberi informasi secara cepat, sehingga proses ujian dan penilaian mahasiswa dapat diproses dan menghasilkan data yang lebih cepat. Dari hal tersebut, maka penulis, yaitu tim kelompok kami, berkeinginan untuk melakukan tugas proyek mata kuliah pemrograman web dengan judul proyek aplikasi ujian online. Rumusan masalah. Adapun perumusan masalah untuk membuat aplikasi ujian online antara lain sebagai berikut. Pertama, bagaimana merancang sebuah aplikasi yang lebih mudah dan sederhana yang digunakan oleh mahasiswa agar penggunaan aplikasi lebih maksimal. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan aplikasi ujian online pada Universitas Mulia agar aplikasi ini berfungsi dengan baik, khususnya di kalangan mahasiswa. Tujuan aplikasi ini yaitu untuk merancang sebuah aplikasi yang mudah digunakan oleh semua mahasiswa dan sivitas Universitas Mulia Balikpapan. Yang kedua, untuk memudahkan mahasiswa dalam pengerjaan ujian dimanapun mahasiswa berada selama masih terkoneksi dengan jaringan internet. Manfaat. Adapun manfaat dalam pembuatan aplikasi ujian online antara lain sebagai berikut. Pertama, menjadikan aplikasi ini bisa membantu Universitas Mulia Balikpapan dalam pelaksanaan ujian untuk penghematan kertas ujian. Yang kedua, aplikasi ini dapat memudahkan dosen dalam menyajikan soal-soal kepada mahasiswa dan melihat hasil ujian secara real time. Dengan adanya aplikasi ujian online, mahasiswa dapat mengerjakan soal dimanapun dengan menggunakan handphone atau smartphone dengan sistem Android. Bab 2, tinjauan pustaka, dasar-dasar teori. Karena ini bersifat pemrograman web, maka ada dikaitkan dengan sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang berada pada organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok orang-orang, teknologi, media, fasilitas, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang digunakan untuk tujuan mendapatkan jalur komunikasi, memproses transaksi secara rutin, memberi sinyal kepada manajemen mengenai kejadian-kejadian internal dan eksternal, dan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan menurut pendapat Pariyati dan Mulia tahun 2008. Kata kunci yang kedua adalah ujian online. Ujian adalah salah satu cara untuk memberikan penilaian terhadap siswa atau mahasiswa di dalam proses belajar. Dalam pelaksanaannya, ujian ditujukan untuk menilai tingkat pencapaian siswa atau mahasiswa sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan seorang peserta didik atau mahasiswa dalam memahami mata kuliah yang ditempuh. Yang ketiga, kata kunci yaitu website. Website secara fisik adalah kumpulan komputer pribadi, web browser, koneksi ke ISP, Internet Service Provider, komputer, server, router, dan switch yang digunakan untuk mengalirkan informasi dan menjadi wahana pertama bagi pihak yang terkait. Kata kunci keempat yaitu yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP. MySQL, Structured Query Language adalah salah satu database manajemen sistem DBMS yang berfungsi untuk mengolah database menggunakan bahasa SQL. Kata kunci yang selanjutnya adalah
SQL itu sendiri ini menjadikan untuk sebagai database sistem dengan menggunakan PHP admin. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini secara ringkas laporan proyek secara tertulis dari kelompok kami, kelompok subgroup, sebagai pertanggungjawaban dalam menyelesaikan laporan proyek tugas akhir dengan judul aplikasi ujian online. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek tugas akhir, judul aplikasi ujian online. Fungsi yang harus disediakan. Mengelola data mahasiswa, mengelola data ujian, mengelola data peserta ujian yang menampilkan hari pelaksanaan, nilai ujian, dan biayanya. Relational diagramnya, LTT relationship diagramnya seperti berikut. Ada tabel mahasiswa dan tabel mengikuti dan tabel ujian. Ini yang akan kita buat di database. Untuk tugas ini saya membuat database ujian. Dia terdiri dari 4 tabel. Yang pertama jadwal ujian. Kita lihat strukturnya sama seperti yang tadi. Yang kedua mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa yang duluan. Strukturnya seperti berikut. Yang tanda kunci ini primary key. Yang ketiga mengikuti. Strukturnya seperti berikut. NIM dan ID mata ujian sesuai dengan soal chart. Yang keempat tambahan ini username dan password untuk login pertama kali. Lanjut ke NetBeans. Untuk NetBeans ini saya sudah di file prayuwas. Ini ada aset, dalamnya ada gambar, ada CSS dan JS. Ini bootstrap buat tampilan. Yang ini kita membaginya menjadi beberapa halaman PHP supaya lebih mudah diorganisir. Ini ada total 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 halaman PHP yang akan saya jelaskan satu persatu.
Yang pertama halaman indeks. Ini adalah halaman untuk login pertama kali. Ini ada links dan koneksi. Dia akan nge-link ke file PHP links dan file PHP koneksi. Fungsi links ini untuk menghubungkan ke logo. Koneksi untuk menghubungkan ke database. Kita sekalian demo tampilannya. Join online. Ini saya pakai admin dan admin. Masuk. Ini indeks PHP tadi. Kita klik, dia akan masuk karena kita isi datanya admin sesuai di database. Admin. Di sini ada menu home. Menu home ini tampilannya. Selamat datang. Ada button lihat data mahasiswa, bisa. Nanti akan connect ke data PHP. Yang ini. Session startnya jika kita berhasil login. Dia terkoneksi ke navbar. Ini home, data mahasiswa, jadwal ujian, ke links dan koneksi. Tadi sudah saya sampaikan. Yang navbar kita lihat. Nah, navigation bar akan muncul, dia terkonek ke link untuk mengambil links. Akan memunculkan home, data mahasiswa, dan jadwal ujian. Kita kembali ke home. Kita bisa lihat home, akan kembali ke home. Kita bisa lihat data mahasiswa lewat tombol yang biru atau yang. Nah, kita akan sampai ke halaman data PHP. Ini codingannya. Update data mahasiswa, tambah mahasiswa yang tadi,
tambah mahasiswa dan NIM, nama, program studi, and detail. Kita bisa juga ada tombol lihat datanya. Nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama ini tambahan mahasiswa. Kita klik. Nah, jadi ini ada menu-menunya yang harus kita isi untuk menambah ke data mahasiswa. Ini codingannya. Jadi fungsinya yang utama di sini dia akan menambah data ke sini, ke database dengan fungsi insert. Kita bisa isi. Kalau sudah selesai kita simpan atau kita kembali. Kembali ke data PHP. Kita akan kembali ke data PHP. Sudah, lanjut. Kita bisa lihat data mahasiswa. Kita ke jadwal ujian dulu. Jadwal ujian kita lihat codingnya di jadwal. Jadi yang data jadwal ini kita harus mengisi ke database lagi datanya. Ini tambah mata kuliah, tambah ujian. Tambah ujian. Ini yang ujian, mata ujiannya kalau kita ingin tambah. Tambah ujian. Ini codingnya. Ini buat tampilannya. Kita bisa simpan atau kita kembali. Dan juga ada fungsi hapus.
dia terkonek ke sini. Oke, balik ke data mahasiswa. Tadi kita sudah sebutkan kita bisa tambah data mahasiswa. Balik di data, kita bisa lihat datanya. Ini ke profile PHP. Ini tampilannya. Kita bisa edit profile kita di sini. Akan ke menu edit profile. Ini codingannya. Bisa tambah ujian yang tadi. Saya coba. Dia kan ambil PHP. Ini nyambung ke X ambil. Tidak. Ini sesuai, saya belum ambil yang ini, matematika dan bahasa Inggris. Kita coba ambil ya. Dan otomatis akan tertambah. Kita bisa hapus. Hapus atau input nilai. Hapus di sini. Jadi setiap fungsi kita bagi-bagi, jadi organisirnya lebih gampang. Terus kita bisa input nilai. Ini kan masih kosong, nilainya masih 0. Kita bisa hapus, bisa input nilai. Matematika. Misal saya kasih nilai 75. Kita simpan.
otomatis dia akan memberi nilai 75 dan ratingnya A, B, C, D, B. Salah input nilai, kita lihat dulu ya codingan input nilai. Ini. Input nilai ini codingannya. Ini di kurang dari 60 D kurang sama dengan 70 C, ini akan dibagi sesuai ini, makanya dia otomatis. Ini kita bisa tambah, sudah hapus, bisa. Setelah itu ada tombol keluar atau logout. Ini codingannya, session start, session destroy. Ini edit profile, koneksi links tadi sudah. Oh, dan lupa, ini tadi juga buat login pertama kali ada juga ini untuk validasinya. Oke, itu saja penjelasan dari tugas pra-UAS pemrograman website. Untuk lebih jelasnya nanti ada kita di laporannya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan bab 3. Pembahasan langsung dijelaskan bagaimana ini tim mengerjakan proyek aplikasi atau sistem informasi berbasis web. Tabel 1 rangkaian pembahasan yang kita lihat dapat di layar ada judul, fungsi, ERD, dan ini antarmuka aplikasi tampilannya dan kode programnya seperti ini yang akan dilanjutkan oleh Pak Rusdi. Ya, saya akan membahas masalah bab 4 yaitu penutup. Kesimpulannya adalah melalui kegiatan perkuliahan tatap muka, sinkron maupun asinkron memiliki perbedaan dalam penyampaian dosen. Dalam mata kuliah tersebut kami sebagai mahasiswa tetap menanggapi secara positif karena dengan kondisi pandemi COVID-19, setiap apa yang diberikan oleh dosen itu pasti yang terbaik untuk mahasiswa. Dalam metode tatap muka sendiri sangat baik bagi mahasiswa, sebab pembelajaran yang disampaikan langsung itu sangat baik karena ada interaksi di antara mahasiswa dengan dosen. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19, harus diambil jalan terbaik dalam penyampaian materi kuliah dengan cara komunikasi jarak jauh melalui media internet seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain yang memudahkan kita dalam komunikasi, akan tetapi memiliki kekurangan hambatan yaitu jaringan internet yang mengakibatkan metode online yang jarang disukai mahasiswa tersebut. Jadi, dengan adanya metode perkuliahan tatap muka, sinkron dan asinkron harus ditanggapi dengan baik oleh mahasiswa, sebab semua yang diberikan dosen itu yang terbaik untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Mulia. Masuk ke saran. Saran dari tim untuk perkuliahan tatap muka sinkron maupun asinkron dalam pandemi COVID-19 ini agar metode pembelajaran lebih diimbangi dengan tatap muka. Sebab apabila pembelajaran disampaikan secara online saja tidak memberi pembelajaran secara maksimal, dikarenakan tidak berkembangnya mahasiswa yang ketergantungan dengan internet yang sering mengambil atau mengcopy tugas tanpa kreativitas mahasiswa
yang mengakibatkannya monoton tugas tersebut dan membuat mahasiswa jenuh. Jadi menurut tim, agar metode tatap muka harus tetap ada agar penyampaian materi sendiri dapat diterima langsung dan mengakibatkan kreativitas mahasiswa itu akan timbul. Demikian laporan ini disampaikan. Penulis meminta maaf jika terjadi kata-kata yang kurang berkenan. Untuk daftar pustaka dapat dilihat di layar. Ada Abdul Qadir dengan judul Dasar Pemrograman Web Dinamis PHP. Penerbit Andi Offset Yogyakarta tahun 2008 atau PHP tutorial online. Ya ini ada di linknya itu ya, http www.w3school.com. Ada juga Solikin Ahmad dengan judul Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL. Penerbit Universitas Budi Luhur Kota Jakarta 2008. Dan website dosen pemrograman web Subur Anugrah STMN atau ada di link webnya ini http://subur.id projecta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.